berdasarkan dalil nakali. Kalau pencapaian hari ini untuk kalian nanti akan menjelaskan dari makna iman kepada malaikat Allah, lalu membaca dari nakli. Ya, baca dari nakli Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Lalu nanti akan menyebutkan dan menghafal dari malaikat-malaikat Allah yang wajib kita imani beserta tugasnya. Selanjutnya nanti kalian akan menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah di kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir menunjukkan hikmah beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kenal dengan Allah BJ Pastinya dijelasin lagi ya dengan nama BJ Habibie. Ini adalah pahlawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil presiden. Bapak ini dijuluki sebagai Bapak Teknologi. Bapak Teknologi Indonesia. Beliau ini juga hebat ya, karena hebatnya beliau ini dilandasi oleh sifatnya yang selalu mempunyai akhlak baik dan rajin menuntut ilmu. Jadi beliau ini ketika ingin mewujudkan cita-citanya, beliau sangat rajin, tekun dalam menuntut ilmu. Tentunya itu ya, materi kemarin itu menuntut ilmu. Jadi selanjutnya kita akan materi yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil nakli. Nah, di dalil nakli ini ada Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Ini udah dapat bukunya belum? Udah ya, jadi dibuka ya bukunya di sini. Dibaca bareng-bareng ya. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Jadi kita belajar ini hari ini. Untuk dalam pencapaian hari ini untuk kalian nanti akan menjelaskan dari makna iman kepada malaikat Allah, lalu membaca dari nakli ya. Baca dari nakli Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Lalu nanti akan menyebutkan dan menghafal dari malaikat-malaikat Allah yang wajib kita imani beserta tugasnya. Selanjutnya nanti kalian akan menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah di kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir menunjukkan hikmah beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ada Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil nakli. Nah, iman itu berapa? Percaya atau yakin. Percaya atau yakin itu adalah iman. Iman kepada malaikat ini termasuk iman kedua. Jadi rukun iman itu ada berapa? Ada? Ya, benar. Jadi iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman kedua. Malaikat ini ada yang tahu sekitar dari apa? Dari nur atau cahaya. Malaikat ini merupakan makhluk Allah yang berbeda dengan manusia. Apa bedanya? Kalau malaikat itu dari nur atau cahaya, kalau manusia itu
Makhluk goib yang sama dengan jin, iblis, terus setan. Sama ya, sama-sama makhluk goib, tetapi beda bentuknya. Kalau malaikat dari bulan cahaya, sedangkan jin, iblis, setan ini dari api. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan percaya atau yakin bahwa penciptaannya makhluk yaitu malaikat dari cahaya atau ruh untuk mengatur segala urusan di alam semesta. Jadi malaikat itu banyak ya, tapi yang wajib kita imani itu ada 10 apa aja yang pertama? Jin, dua, Israfil, dan seterusnya. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat Mikail, kalau malaikat Mikail itu berhubungan dengan rezeki, berhubungan hujan, terus angin, terus memberikan rezeki dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu apa? Israfil, yaitu meniup sangkakala. Kalau malaikat yang mencatat amal buruk dan baik apa? Malaikat roh dan mati. Yang menanyai di alam kubur, ya benar, bukan dan yang menjaga pintu surga itu malaikat beriman. Nanti dihafalkan ya, nanti kita tes di pertemuan selanjutnya, yaitu menghafalkan nama 10 malaikat beserta tugasnya. Lanjut ya. Malaikat itu kan makhluk Allah mempunyai sifat dan perilakunya. Yang pertama itu apa? Selalu taat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa malaikat itu selalu taat kepada Allah dan perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Malaikat ini tidak makan ya, jadi dia itu tidak ada nafsu, jadi tidak makan dan minum. Enak ya kalau tidak makan dan minum, jadi tidak haus, tidak kelaparan seperti manusia. Selanjutnya tidak memiliki jenis kelamin. Jadi jenis kelaminnya itu tidak tahu ya, wallahu a'lam. Dan dia ini tidak pernah letih atau tidak pernah lelah dalam hal beribadah, dalam menjalankan perintah Allah dan seterusnya. Nah, kita tadi sudah belajar dengan malaikat, jin, dan seterusnya, dan manusia. Apa bedanya malaikat, iblis atau setan, terus manusia?
Selanjutnya apa? Ini kedua ini malaikat dan iblis setan. Dengannya itu makhluk goib. Kalau manusia itu kasar nakal, bisa dilihat ya. Berarti yang tidak bisa dilihat itu setan. Selanjutnya mereka ini iblis dan manusia itu makan daging. Kalau malaikat itu tidak, karena tidak ada nafsu, tidak makan daging. Kalau malaikat itu cenderung pikirannya itu terus jernih, tidak pernah memikirkan hal-hal yang kotor gitu ya. Berarti pikirannya jernih, bersih. Kalau iblis setan atau manusia itu cenderung berubah. Contohnya mau makan, hari ini mau makan apa gitu. Nanti jam 6 bilangnya mau makan mie, jam 7 mau makan ayam, dan berubah. Jadi tidak pernah lurus, tidak pernah sesuai dengan apa yang dipikirkan di awal. Selanjutnya itu ada hikmah, beberapa hikmah yang bisa kita petik dari ilmu tata cara Allah. Hikmahnya itu kita bisa termotivasi. Motivasi apa? Motivasi supaya kita itu rajin belajar, tidak mengingkari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi malaikat itu kan tidak pernah letih dalam hal beribadah. Jadi kita bisa termotivasi dengan itu. Kita harus beribadah bersama Allah. Yang kedua itu ada malaikat itu kan ada yang mengawasi perkataan baik dan buruk. Itu malaikat apa saja? Rokib dan atid, mencatat apa baik dan buruk. Jadi kita selalu diawasi oleh malaikat rokib dan atid. Jadi harus menjaga perkataan. Tidak boleh ngomong kotor ya. Biasanya ini banyak yang ngomong kotor. Anak zaman sekarang seperti itu ya. Jadi harus dijaga. Selanjutnya kita selalu memberi rasa optimis untuk selalu berusaha kepada Allah yang akan memberikan ilmu dan memberi rezeki. Yang memberi rezeki tadi malaikat apa? Malaikat ta'id. Jadi kalau misalnya kita bekerja, kita ingin membeli sesuatu, jadi kita harus optimis, kita itu bisa mendapatkan itu. Dan kalau apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak boleh mengeluh, harus selalu optimis dan selalu berusaha. Selanjutnya kita akan materi yaitu perilaku beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama apa? Yaitu ada malaikat Jibril. Jibril ini tadi tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ini contoh perilakunya yang harus kita punya itu selalu berusaha mencari hidayah, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Terus bersyukur dengan cara berbagi
halal dan baik. Apapun pekerjaannya, apapun usaha kita harus melalui dengan cara halal agar mendapat rezeki yang banyak dan tidak dosa. Yang selanjutnya itu ada malaikat Israfil. Contoh perilakunya apa? Yaitu memohon kepada Allah agar diberi keselamatan dunia dan akhirat. Karena malaikat Israfil ini akan terjadi. Ya. Nah, oke, selanjutnya itu malaikat Israfil. Nah, sampai salah ya, sama ya, Israfil dan Israel yang membedakan S dan Z. Malaikat Israfil, jadi kita harus mengingat kepada kematian, selalu berdoa agar terhindar dari sakaratul maut. Selanjutnya malaikat Munkar Nakir yang menanyai di alam kubur ya. Contoh perilakunya kita harus memohon kepada Allah agar dilapangkan alam kuburnya dan diringankan dari siksa kubur. Jadi setelah sholat itu kita berdoa supaya dilapangkan nanti ketika kita di alam kubur dan diringankan siksaannya. Malaikat Raqib dan Atid tadi ya, mencatat amal baik dan